Ya, kita akan bergabung langsung dengan AKBP Boni Sirait, Kapolres Tapanuli Tengah, Sumatera Utara, untuk mengetahui informasi terkini terkait kecelakaan yang menewaskan 17 orang siswa di Desa Mesnoli, Kecamatan Sirandurung, Tapanuli Tengah, Sumatera Utara. Selamat sore, Pak Boni. Selamat sore, Pak. Ya, Pak Boni, bisa diceritakan mungkin kronologis bagaimana truk ini kemudian bisa masuk ke dalam solokan begitu hingga menewaskan 17 orang siswa? Baik, Pak. Sebelumnya kami turut berduka cita kepada keluarga korban yang ditinggalkan. Jadi memang benar sekitar kurang lebih 6:30 truk yang khusus memang mengangkut untuk anak-anak sekolah terbalik masuk parit kurang lebih 3 meter dengan genangan lumpur dan truk menimpa dari anak-anak sekolah tersebut sehingga korban meninggal dunia 17 orang dan 9 luka berat dan luka ringan. Kemudian kita adakan evakuasi, namun sekarang korban sudah berada di rumah duka masing-masing dan yang korban luka dan korban luka ringan sudah di rumah masing-masing berobat jalan. Demikian, Bapak. Pak Boni, bisa diceritakan mungkin kondisi lalu lintas atau mungkin kondisi di lokasi kejadian ini sebenarnya wilayah apa ini? Kabarnya juga ini wilayah yang cukup sepi dari arus lalu lintas. Betul, jadi kondisi lapangan ataupun lalu lintas itu bukan di jalan raya, namun di dalam area perkebunan. Sudah kita periksa supir calon tersangka di Polsek, namun kecepatan yang dilaju kurang lebih 40 km per jam. Jadi informasi dari keterangan dari supir, ban lepas kemudian masuk ke parit. Akibat ban lepas begitu, jadi memang kondisinya ini bukan jalan raya, namun jalan di tengah kawasan perkebunan, tetapi bisa melaju hingga kecepatan 40 km per jam. Dan status pemeriksaan hingga saat ini bagaimana? Pemeriksaan masih didalami. Masih didalami. Akibat supir apakah ngantuk atau tidak, sekarang masih kita dalami di Polsek, Pak. Oke. Pak Boni, tadi kami juga sudah mendapat informasi siswa-siswa ini yang meninggal dunia, ada 17 orang dengan usia beragam dari mulai 14 tahun sampai 18 tahun. Ini siswa SMP atau SMA atau campuran atau bagaimana ini? Jadi siswa kebanyakan 10 orang anak SLTA, kemudian untuk 7 orang ada SMP dan SD. SMP dan juga SD? Iya. Ini diberangkatkan dari mana ke seluruh siswa yang menumpang truk ini? Apakah ini memang satu sekolahnya memang di kawasan yang memang berdekatan atau memang ini alat angkut yang mengangkut siapa saja siswa yang ada di sana? Jadi keterangan dari supir, memang ini setiap harinya truk dipersiapkan untuk mengantar anak-anak karyawan. Jadi dari Pangkalan kurang lebih sekitar 15 km, mereka dijemput di masing-masing updeling. Dari situlah truk bergerak menuju ke sekolah. Demikian, Pak. Jadi ini anak-anak para karyawan yang bekerja di perkebunan tersebut. Perkebunan apa ini, Pak Boni? Nama perkebunannya SSGR, yaitu Sinar Gunung Sawit Raya. Oke. Pemeriksaan saat ini tengah berlangsung, kemudian untuk seluruh korban yang tewas sudah diserahkan ke pihak keluarga? Keluarga masing-masing sudah keluarga masing-masing. Sudah ada yang dikubur. Oke. Kemudian yang masih menjalani perawatan ada berapa orang, Pak Boni? Yang mengalami perobatan jalan ada 9 orang. 9 orang. Dan seluruhnya 8 orang dirawat jalan, yang 1 patah kaki. Dan seluruhnya ini siswa sekolah ya? Betul, jadi seluruhnya korban 26 orang. 26 orang total ya. Baik, Pak Boni Sirait, terima kasih atas waktunya di Metro hari ini. Kami akan nantikan terus perkembangan terkait proses pemeriksaan yang saat ini tengah berlangsung di sana. Pemirsa, beberapa saat setelah kecelakaan terjadi, ratusan warga di sekitar lokasi kecelakaan sempat berupaya memberi pertolongan. Kami memiliki rekaman atau video amatir suasana di lokasi kecelakaan. Iya, ini adalah suasana beberapa saat setelah kecelakaan terjadi. Ada warga yang melintas maupun berdomisili di sekitar lokasi kecelakaan sempat memberikan bantuan terhadap para korban. Warga kemudian mengevakuasi para korban yang tertimpa badan truk yang terbalik ini dan juga maupun yang juga
tenggelam di dasar selokan yang diduga sedalam 3 meter. Kebakaran melanda belasan rumah semi permanen di wilayah Kedoya, Jakarta Barat. Untuk informasi selengkapnya, kita bergabung dengan Eko Frima Andani langsung dari lokasi kebakaran. Eko, seperti apa kondisi di lokasi kebakaran saat ini? Putri, hingga kini proses pemadaman api yang berasal dari sejumlah pemukiman padat yang berasal di kawasan Kedoya, Jakarta Barat ini masih terus dilakukan. Dari hasil pantauan kami, tepat di lantai 9 atau lantai 8 kantor Metro TV tempat kami mengabarkan saat ini, 3 unit mobil pemadam kebakaran tengah diturunkan untuk mencoba memadamkan api yang diduga telah berkobar sejak pukul 14.00 waktu Indonesia Barat tadi. Sedikit kami gambarkan jika lokasi tempat terjadinya kebakaran ini merupakan area padat penduduk yang notabene kawasan tersebut memang padat penduduk dan bangunannya banyak terbuat dari bangunan semi permanen seperti dari kayu, sehingga rumah-rumah yang berada di sini jaraknya satu sama lain sangat berdekatan. Dan perumahan ini juga sangat dekat dengan perumahan yang mewah yang berada di wilayah Kedoya yang jaraknya hanya berbatasan dinding saja. Dan saat ini pemadam kebakaran dari Jakarta Barat tengah mencoba masuk ke area lokasi pemadam kebakaran. Maksud kami dengan area terjadinya kebakaran, di mana sejumlah titik api yang tadinya berkobar sudah berhasil diamankan atau dijinakkan oleh tim pemadam kebakaran. Namun hingga saat ini memang lokasi atau angin dengan hadirnya api ini memang bertiup cukup kencang, sehingga api yang tadi sudah mulai padam kini naik kembali. Dan informasi yang kami himpun belum diketahui secara pasti apa penyebab terjadinya kebakaran yang terjadi pada pukul 14.00 waktu Indonesia Barat ini. Apakah disebabkan oleh hubungan arus listrik ataupun kompor. Hingga saat ini proses pemadaman api dari sejumlah titik api masih terus dicoba dipadamkan. Tampak dari layar kamera sejumlah titik di bagian depan atau bagian depan sudah mulai padam, namun di bagian belakang atau bagian selatan dari arah layar Anda belum bisa dipadamkan. Dari tim pemadam kebakaran sendiri, tampak 2 unit mobil dengan tipe tangki besar tadi diturunkan dari Jakarta Barat dan juga 1 unit dari mobil kecil juga dipadamkan. Dan hingga ini kini Putri, sejumlah warga pun sendiri mencoba untuk menyelamatkan barang-barang yang masih bisa diselamatkan seperti kulkas dan juga kasur mereka. Namun hingga saat ini kami belum mendapatkan konfirmasi apakah ada korban jiwa dari terjadinya peristiwa kebakaran yang terjadi pada pukul 14.00 waktu Indonesia Barat ini. Untuk sementara demikian Putri, kembali ke Anda ke studio. Baik, Eko Frima melaporkan dari Kedoya, Jakarta Barat. Dewan Perwakilan Rakyat akan memanggil Menteri Pertanian untuk menanyakan terkait peredaran beras yang beredar di masyarakat yang diduga mengandung bahan plastik. DPR berharap isu beras plastik ini bukan sebagai pengalihan isu menjelang bulan suci Ramadan. Setelah ditemukannya beras mengandung bahan plastik, anggota Komisi 4 DPR RI Firman Subagio mengatakan DPR akan menanyakan Kementerian Pertanian pada hari Selasa siang. Pemanggilan ini untuk memastikan sikap Kementerian Pertanian dalam menghadapi beredarnya beras plastik. Menurut Firman, peredaran beras plastik ini harus dituntaskan oleh pemerintah dan juga pihak kepolisian untuk menyelidiki dan juga mengawasi peredaran beras plastik di masyarakat. Dan selain itu juga pemerintah harus memperketat masuknya impor beras. Ia juga khawatir permainan isu beras plastik ini menjadi permainan para mafia beras untuk menekan pemerintah melakukan impor beras di tengah persediaan stok beras nasional yang sebenarnya masih mencukupi. Ini sebentar lagi kan menjelang bulan Ramadan. Ini juga jangan sampai menjadi permainan pada pelaku-pelaku kartel. Untuk menyelesaikan persoalan ini, pemerintah nanti mengeluarkan izin impor. Nanti kita lihat. Kalau pemerintah itu mengeluarkan izin impor, karena dengan isu beras plastik ini dianggap mengganggu pasar sekarang ini,
konon katanya di pasar mengalami penurunan yang sangat luar biasa. Artinya ini adalah permainan kartel. Masing-masing, dan yang korban luka dan korban luka ringan sudah di rumah masing-masing berobat jalan. Demikian, Bapak. Pak Boni, bisa diceritakan mungkin kondisi lalu lintas atau mungkin kondisi di lokasi kejadian ini sebenarnya wilayah apa ini? Kabarnya juga ini wilayah yang cukup sepi dari arus lalu lintas. Betul, jadi selamat sore Pak. Ya, Pak Boni, bisa diceritakan mungkin kronologis bagaimana truk ini kemudian bisa masuk ke dalam solokan begitu hingga menewaskan 17 orang siswa? Baik Pak, sebelumnya kami turut berduka cita kepada keluarga korban yang ditinggalkan. Jadi memang benar sekitar kurang lebih 6:30, truk kondisi lapangan ataupun lalu lintas itu bukan di jalan raya, namun di dalam area perkebunan. Sudah kita periksa supir calon tersangka di Polsek, namun kecepatan yang dilaju kurang lebih 40 km per jam. Jadi informasi dari keterangan dari supir, ban lepas, kemudian yang khusus memang mengangkut untuk anak-anak sekolah, terbalik masuk parit kurang lebih 3 meter dengan genangan lumpur dan truk menimpa dari anak-anak sekolah tersebut. Sehingga korban meninggal dunia 17 orang dan 9 luka berat dan luka ringan. Kemudian kita adakan evakuasi, namun sekarang korban sudah berada di rumah duka masing. Ya, kita akan bergabung langsung dengan AKBP Boni Sirait, Kapolres Tapanuli Tengah, Sumatera Utara, untuk mengetahui informasi terkini terkait kecelakaan yang menewaskan 17 orang siswa di Desa Mesnoli, Kecamatan Sirandurung, Tapanuli Tengah, Sumatera Utara. Selamat sore, Pak Boni.